teori yang tidak ada. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, kerangka berpikir. Ya. Jadi kerangka berpikir ini saya kira itu juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Ya, jadi bukan hanya di kuantitatif, tetapi juga di penelitian kualitatif. Jadi kerangka berpikir sebenarnya itu ada merupakan apa namanya ya, eh, sesuatu ya yang kita lakukan dalam rangka memberikan deskripsi singkat dan jelas menyangkut tentang keterkaitan konsep-konsep atau ke variabel-variabel yang akan kita telusuri atau kita teliti. Ya, jadi kerangka berpikir ini sekira disusun dari landasan teori atau kajian kajian pustaka yang kita lakukan sebelumnya. Ya, jadi bagaimana kaitan antara konsep-konsep atau variabel yang ada di dalam penelitian itu, maka sekira itulah yang kita kemukakan di kerangka berpikir itu. Ya, ya, jadi itu. Jadi kerangka berpikir ini sekira dibuat ya atau diperoleh atau disusun berdasarkan informasi yang diperoleh di landasan teori. Jadi di landasan teori sebenarnya ini ya saya kira itu ada memang kajian yang kita lakukan terkait dengan teori dan konsep-konsep ya menyangkut tentang hal yang kita teliti. Ya, jadi itu secara eh, deduktif. Kemudian itu juga kita lakukan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya. Ya, jadi di landasan teori atau kajian pustaka ini, saya kira ada dua bentuk. Ada memang deskripsi konsep atau teori, kemudian ada kajian hasil-hasil penelitian relevan. Ya, nanti setelah kita melakukan itu, baru kita membuat apa yang dikatakan kerangka berpikir. Ya, jadi kerangka berpikir selain ada deskripsi singkat yang berupa uraian kalimat, maka saya kira biasanya juga diakhiri dengan bagan atau gambar. Jadi bagaimana keterkaitan antara konsep atau apa namanya eh, hal-hal yang terkait dengan apa yang kita teliti, maka itu bisa kita buat secara sederhana itu dalam bentuk gambar ya atau bagan ya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi sekiranya masih berkaitan. Jadi berdasarkan kerangka berpikir itu, jadi kerangka berpikir juga itu ada yang menyebutkan sebagai paradigma, ya. Jadi sebagai acuan juga, ya. Maka nanti kita merumuskan apa yang dikatakan hipotesis penelitian, ya. Ya, jadi hipotesis penelitian, saya kira itu diperoleh dari ya uraian kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini diperoleh dari kajian landasan teori. Jadi landasan teori ini saya kira mengkaji menyangkut tentang deskripsi teori ataukah deskripsi menyangkut tentang konsep, tentang hal-hal yang diteliti, dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya. Ya, jadi berdasarkan kerangka berpikir itu, maka kita membuat hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian itu adalah merupakan jawaban sementara ya terkait dengan permasalahan penelitian. Ya. Nah, dari mana diperoleh dari hipotesis penelitian ini? Saya kira itu pada intinya itu ya, artinya sebenarnya landasannya itu dari kajian teori. Ya. Jadi hipotesis penelitian itu pada intinya itu adalah hipotesis ataukah jawaban sementara yang sifatnya teoritis. Ya. Jadi sebelum kita menjawab permasalahan penelitian kita berdasarkan informasi atau data yang ada di lapangan,
maka sekira dijawab dulu secara teoritis atau dijawab dulu berdasarkan kajian-kajian teori dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan hipotesis penelitian. Jadi nanti Anda jangan bingung ya, karena ini Anda ini PIP. Ya, jadi saya sering mengkritik, ya. Jadi alumni-alumni PP, penelitian dan evaluasi pendidikan, dia tidak tahu membedakan antara hipotesis penelitian dengan hipotesis statistik. Ya, jadi itu aduh, ini bagaimana ya? Ya, jadi itu ya artinya sering juga ya, artinya dosen-dosen yang mengajarkan metodologi penelitian ini ya, rekan-rekan ya sering juga ya. Jadi saya semestinya itu karena ini hal yang mendasar, maka mahasiswa kita itu sebagai mahasiswa PIP harus paham itu. Jadi tidak enak rasanya itu kalau dari PIP itu ya, dia tidak tahu membedakan antara hipotesis penelitian dengan hipotesis statistik. Ya, ya payah. Jadi bahkan dia tidak tahu dari mana hipotesis penelitian itu diperoleh. Ya, jadi hipotesis penelitian ini saya kira juga itu ada gunanya ya. Jadi bukan hanya memberikan jawaban sementara. Jadi saya kira terutama gunanya ini itu adalah memberikan arah penelitian yang kita lakukan, termasuk instrumen pengumpulan data apa yang kita perlu gunakan, kemudian teknik pengumpulan data apa yang kita perlu gunakan, kemudian teknik analisis data yang perlu kita lakukan. Ya, jadi saya kira hipotesis penelitian itu ya, saya kira itu ya. Jadi terutama di penelitian kuantitatif, saya kira hipotesis penelitian itu harus ada ya. Tetapi kalau di penelitian-penelitian kualitatif, ada juga yang memang mempersyaratkan hipotesis penelitian itu, ada juga yang tidak. Ya. Tetapi kalau kita sebenarnya memiliki hipotesis penelitian, maka saya kira penelitian yang kita lakukan itu bisa lebih terarah, terutama pengumpulan data yang kita akan lakukan. Ya, jadi hipotesis penelitian itu adalah jawaban sementara ya. Jadi bukan dugaan sementara. Ya, ya. Jadi kalau dugaan ya boleh, tapi kalau dugaan sementara ya, saya kira itu ya dugaan itu kan sifatnya sementara memang kalau dugaan. Jadi dugaan ya terkait dengan permasalahan penelitian kita ya atau jawaban teoritis ya. Ya. Kemudian selanjutnya ya jadi populasi ya jadi populasi itu ya saya kira ini sudah kita pahami bersama ya. Jadi semua subjek di mana kita akan melakukan penelitian dan hasil penelitian kita akan diberlakukan, maka saya kira itu adalah populasi. Ya, jadi populasi ini saya kira ada juga berbagai macam jenis ya. Tapi pada intinya itu ada dua jenis, populasi terbatas dengan populasi tak terbatas. Jadi kalau populasi eh, tak terbatas, saya kira penelitian yang menyangkut tentang apa ya? Kalau kita ingin mengetahui jumlah seluruh penduduk di suatu wilayah, apakah biasa istilahnya itu? Tanya berapa penduduk?
apa ya istilahnya itu dia? Artinya ya sensus. Jadi kalau populasinya terbatas, maka penelitian yang bersifat sensus itu bisa kita lakukan. Tapi kalau populasinya tidak terbatas, saya kira kita tidak bisa melakukan sensus. Ya, jadi sensus penduduk, ya, jadi saya kira itu adalah populasinya terbatas. Ya, jadi untuk mengetahui berapa jumlah penduduk di suatu wilayah, maka saya kira semua penduduk yang ada di wilayah itu kita acak ya. Ya, berapa jumlahnya? Jadi bukan hanya jumlahnya saja yang bisa kita ketahui, tapi mungkin juga jenis pekerjaan, umur. Nah, saya kira itu juga bisa diperoleh. Karena ini merupakan penelitian yang bisa kita katakan sangat luas wilayah jangkauannya, maka biasanya dananya besar, maka waktu pelaksanaannya itu ya, saya kira itu apa namanya, dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Jadi macam sensus itu ya satu kali dalam 10 tahun, karena biayanya besar memang. Ya, jadi itu bisa bisa dilakukan kalau populasinya terbatas. Tapi kalau populasinya tidak terbatas, saya kira itu tidak bisa kita lakukan. Misalnya berapa jumlah volume air di suatu danau, ya saya kira itu ya tidak bisa kita ketahui. Berapa jumlah ikan ya di suatu perairan, ya maka saya kira itu juga tidak bisa kita ketahui. Ya, saya kira dalam hal ini ya perlu kita sampel saja ya. Jadi menyangkut tentang kualitas air di suatu tempat, ya maka saya kira untuk ya mengetahui bagaimana kualitasnya itu ya saya kira tidak perlu semua air yang ada di tempat itu kita ambil. Jadi cukup sebagian saja, maka saya kira itu bisa kita peroleh jawabannya secara valid yang biasa disebut dengan sampel. Ya, jadi sampel ini kalau homogen, saya kira dengan jumlah sedikit itu sudah bisa mewakili representatif. Tapi kalau heterogen ya ini yang harusan ini mau jumlahnya agak banyak. Jadi semakin homogen suatu sampel apa populasi, maka semakin sampel yang kita butuhkan itu semakin sedikit. Semakin heterogen suatu populasi, maka sampel yang kita butuhkan itu semakin banyak. Jadi besar jumlahnya sampel itu saya kira tidak tergantung, tidak menentukan validitasnya itu. Tetapi perlu diperhitungkan homogen dan heterogennya itu populasi. Ya. Jadi sama misalnya kalau Anda ingin mengetahui apakah teh atau kopi yang saya bikin untuk tamu ini manis atau tidak, maka saya kira tidak perlu diminum semua ya. Jadi cukup mungkin 1 sendok dicoba, maka saya kira itu sudah bisa kita mengetahui bahwa ini sudah manis dan ini belum. Ya, jadi itu sampel. Ya, jadi sampel ini juga saya kira ada berbagai macam eh, teknik ya, artinya teknik-teknik pengambilan sampelnya itu ya saya kira itu ada berbagai macam. Tapi di sampel ini saya kira yang perlu kita pahami dulu yaitu bagaimana kita menentukan besarnya sampel yang kita harus tarik dari suatu populasi. Ya, jadi saya kira ini menyangkut tentang representasi suatu sampel yang kita ambil dari suatu populasi. Jadi misalnya kalau memang penelitian yang kita lakukan itu ya itu memerlukan sampel, maka saya kira yang perlu kita lakukan lebih awal yaitu adalah menentukan berapa besar sampel yang harus saya ambil dari populasi. Nanti sesudah besarnya sampel itu sudah kita tentukan, baru kita
menentukan teknik pengambilan sampelnya, teknik samplingnya. Jadi cara-cara untuk menarik sampel yang kita sudah tentukan besarnya tadi dari populasi yang ada, maka saya kira ada teknik-teknik tertentu yang harus kita gunakan. Ya, jadi ada rumus ya kalau untuk menentukan besarnya sampel itu nanti. Jadi dari populasi misalnya yang jumlahnya 1.000, berapa besar sampel yang kita perlu tarik dari 1.000 itu, saya kira ada rumus yang bisa kita gunakan. Dari berdasarkan rumus itu kita sudah peroleh jumlahnya. Nah, bagaimana untuk menarik jumlah yang sudah kita peroleh itu untuk dapat kita jadikan sampel, maka saya kira ada teknik pengambilan sampel yang perlu kita apa namanya gunakan. Jadi ada acak, ya, ada juga non acak ya, ya. Jadi ada acak, ada purporsip, ya. Jadi terutama kalau di apa namanya kualitatif, saya kira sebenarnya memang itu tidak menggunakan istilah sampel ya kalau di kualitatif. Jadi sampel itu banyak digunakan di kuantitatif ya. Jadi di kualitatif saya kira itu tidak mempergunakan istilah sampel, tapi saya kira yang banyak dipergunakan populasi dan sampel tidak digunakan. Itu populasi dan sampel itu adalah istilah yang digunakan di kuantitatif ya. Nah, kalau di kualitatif yang digunakan itu adalah subjek penelitian. Ya. Jadi subjek penelitian. Ya. Jadi dari mana kita memperoleh informasi atau data-data terkait dengan penelitian kita dalam rangka untuk menjawab permasalahan, maka sekira itu yang disebut dengan subjek penelitian. Ya, jadi istilah populasi dan sampel kita tidak gunakan di kualitatif. Ya, tapi kalau teknik ya untuk menentukan eh, sampel atau untuk menentukan subjek atau pemilihan partisipan, ya jadi saya kira ini untuk kualitatif ini ya. Ya, jadi pemilihan partisipan itu ya saya kira itu ada teknik-teknik yang kita harus terapkan ya. Jadi bagaimana kita menentukan siapa yang menjadi subjek di dalam penelitian yang kita lakukan kalau di kualitatif itu ya, maka saya kira itu ada cara-caranya. Jadi tentu yang kita jadikan sebagai subjek penelitian ya tentu yang memiliki pemahaman terkait dengan informasi yang kita butuhkan. Ya, jadi saya kira itu adalah subjeknya itu yang utama itu. Jadi kalau misalnya orang itu tidak memiliki informasi terkait dengan permasalahan yang akan kita jawab, maka sekira itu tidak perlu kita jadikan sebagai partisipan. Ya, jadi sekira itu menyangkut tentang populasi, sampel, teknik sampel, dan pemilihan partisipan. Ya. Kemudian sekira di pertemuan terakhir di kuliah bagian pertama, ya, yaitu menyangkut tentang jenis dan format penelitiannya. Ya, jadi nanti jenis dan format penelitian ini saya kira sebenarnya secara apa namanya sepintas lalu saya kira nanti juga akan saya uraikan di kuliah bagian ketiga kayaknya itu ya. Nah kalau di sini saya kira nanti apa yang sudah diperoleh gambarannya di kuliah bagian ketiga, ya, ya. Nanti secara ya teoritis kita kaji secara mendalam ya. Jadi ada penelitian yang eksperimen. Jadi saya kira ini yang utama ya. Ya, jadi semestinya kalau di S2 itu ya semestinya arah-arah penelitian yang eksperimen lah. Ya, jadi penelitian eksperimen itu saya kira penelitian
yang kita lakukan dengan melakukan semacam treatment atau perlakuan-perlakuan ya. Ya. Jadi di dunia pendidikan saya kira banyak hal yang bisa kita eksperimenkan walaupun sebenarnya hasilnya tidak seperti di penelitian-penelitian eksak ya. Karena pada intinya kalau di dunia pendidikan saya kira menyangkut tentang hasil-hasil eksperimen kita itu ya artinya keobjektifannya itu masih apa hanya diragukan ya. Ya. Kemudian juga nanti saya kira itu ya ada yang namanya penelitian ex post facto ya. Ya. Jadi sebenarnya ex post facto ya ini merupakan juga salah satu jenis penelitian yang sering kita lakukan. Nah, kalau ex post facto sebenarnya sama juga dengan eksperimen sebenarnya ya. Ya. Cuma kalau ex post facto ya artinya data yang kita ukur itu kita peroleh bukan kita yang memberikan perlakuan. Jadi kalau di eksperimen, artinya data yang kita peroleh, yang kita ukur dan kemudian kita peroleh itu diperoleh berdasarkan perlakuan atau treatment yang telah kita lakukan. Ya. Tapi kalau di ex post facto, artinya data yang kita peroleh, ya, itu bukan kita yang memberikan perlakuan. Jadi perlakuannya itu atau treatmentnya itu sudah berlangsung secara alami. Ya. Jadi kita tinggal datang untuk mengukur dan mengambil data itu. Nah, tetapi kalau di eksperimen, maka penelitinya itu memberikan treatment-treatment atau perlakuan-perlakuan dulu, kemudian sesudahnya itu ya baru melakukan pengukuran. Tapi kalau ex post facto, maka sekira peneliti tinggal memberikan instrumen pengukuran atau pengumpulan data. Kemudian sekira diperoleh data, maka sekira data itu yang diolah. Ya. Jadi itu untuk ex post facto. Ya. Jadi sekira juga nanti itu ya ada penelitian yang sifatnya komparatif, terutama sekira penelitian-penelitian yang sifatnya korelasi. Ya. Ya, jadi sekira itu juga nanti ya itu untuk yang kuantitatif. Ya, sekira juga untuk kualitatif. Sekira di kualitatif itu ada studi kasus. Ya. Kemudian ada juga penelitian yang sifatnya penelitian fenomenologi. Ada juga ya evaluasi program. Kemudian juga saya kira ya ada penelitian tindakan kelas, ya penelitian tindakan. Jadi penelitian tindakan itu saya kira itu ada berbagai jenis ya. Jadi ada penelitian tindakan sosial. Jadi kalau masalah-masalah sosial yang akan kita apa namanya atasi, maka saya kira itu adalah penelitian tindakan sosial. Kalau misalnya masalah pembelajaran di kelas di mana kita mengajar, maka saya kira itu adalah penelitian tindakan kelas ya. Jadi penelitian tindakan kelas ini saya kira ada berbagai macam jenis juga ya. Ya. Jadi saya kira kalau di dunia pendidikan yang banyak kita lakukan itu ya penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi kalau untuk evaluasi program, jadi program-program yang berjalan di sekolah, begitu juga misalnya di masyarakat, maka sekira itu perlu kita evaluasi, terutama untuk ya pelaksanaannya akan datang untuk kita lakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Ya, jadi itu evaluasi program. Jadi program, ya. Jadi sebenarnya itu yang menyangkut tentang program ini ya. Saya kira sebenarnya karakteristik utamanya itu ya. Saya kira ada semacam petunjuknya itu tentang program itu. Jadi ada manualnya. Ya. Jadi ini yang biasa susah didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita untuk melakukan semacam penelitian evaluasi program kalau dia tidak mendapatkan bagaimana petunjuk pelaksanaan daripada program itu. Ya.
Misalnya program pembelajaran berdasarkan kurikulum Merdeka. Ya, jadi saya kira itu harus ada petunjuk-petunjuk teknisnya atau biasa disebut dengan kajian akademiknya. Bagaimana pelaksanaan daripada program pembelajaran itu. Jadi saya kira kalau program pembelajaran ada semacam untuk perencanaan, ya bagaimana perencanaannya itu dilakukan pembelajaran, bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana apa namanya penilaiannya, asesmennya, ya. Kemudian saya kira perlu lagi ada namanya tindak lanjut, ya. Kemudian tindak lanjutnya, ya. Jadi itu adalah program pembelajaran. Jadi nanti kalau misalnya Anda ingin meneliti tentang program-program yang ada, maka saya kira yang utama perlu dulu harus dapatkan itu adalah petunjuk teknis pelaksanaan daripada program itu. Ya. Jadi kalau menyangkut tentang evaluasi program, saya kira itu bisa dilakukan ya setelah program itu berjalan. Ya. Jadi setelah selesai program itu berjalan, itu bisa kita lakukan evaluasi. Bisa juga sementara program itu berjalan, kita juga melakukan evaluasi. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya sementara berjalan, maka saya kira aspek-aspek tertentu yang berjalan itu, maka itu yang perlu kita lakukan evaluasinya. Misalnya kalau misalnya tahap awal perencanaannya itu ya baru dimulai, maka saya kira itu yang menjadi sasaran utama kita untuk evaluasi bagaimana perencanaannya. Ya. Nah, kalau misalnya sudah perencanaan itu selesai, maka dilakukan pelaksanaan, maka sekira kita ikuti lagi ya bagaimana pelaksanaannya, apakah sesuai dengan petunjuk teknis daripada program itu ya. Maka sekira itu sudah itu ya bagaimana asesmennya atau penilaiannya. Ya, jadi saya kira seperti itu ya. Kemudian sesudahnya itu ya tindak lanjutnya ya. Ya, saya kira kalau sudah selesai ini ya, saya kira kita tinggal ujian tengah semester ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Presentasi lagi, Pak. Hmm? Presentasi. Ya, nanti dilihat kemudian nanti. Ya, bisa juga ya. Hmm. Supaya ya bisa ya presentasi ya. Nah, nanti saya lengkapi kalau misalnya dari presentasinya itu ya artinya ada kurangnya. Tapi saya kira saya sudah jelaskan ya secara gamblang atau secara garis besarnya terkait dengan topik-topik kita. Ya. Karena pada intinya bahwa di metodologi penelitian ini, saya kira itu kesulitan kita itu, ya. Jadi materinya sebenarnya metodologi ini saya kira sangat luas ya, ya. Jadi kalau sebelumnya waktu masih mata kuliah itu agak lumayan jumlahnya. Begitu juga perkuliahan itu sampai 3 semester masih dibagi itu mata kuliah ini. Ada metodologi penelitian kualitatif, ada metodologi penelitian kuantitatif. Jadi nanti kalau kita persentase, jadi nanti disinggung ya. Ya, jadi misalnya kalau menyangkut tentang eh, menetapkan dan merumuskan masalah penelitian, variabel fokus penelitian, maka sekiranya nanti ada rumusan yang menunjukkan bahwa ini adalah penelitian kuantitatif dan ini adalah menyangkut tentang kualitatif. Ya. Sekiranya dalam hal ini contoh-contoh ya. Ya. Jadi ada judul, kemudian rumusan masalahnya seperti apa, kemudian contoh-contohnya itu seperti apa. Begitu juga misalnya kuantitatif, ya judul-judulnya seperti ini, kemudian rumusan masalahnya seperti ini. Ya.
Sehingga variabel di kuantitatif itu jelas seperti ini, kemudian di kualitatif seperti ini fokus penelitiannya. Ya. Nah, kalau di landasan teori, kerangka berpikir, sekira itu kalau di kuantitatif sampai hipotesis penelitiannya, tapi kalau di kualitatif biasanya cuma sampai kerangka berpikir. Ya, jadi kerangka berpikirnya biasanya di kualitatif, ya biasanya itu gambar atau ke apa namanya itu ya. Ya, jadi biasanya itu yang lebih nampak ya. Kemudian di populasi sampel, teknik sampel, ya maka sekira nanti itu diuraikan secara kuantitatif dan kualitatif ya. Kemudian jenis dan format penelitian. Jadi ini juga sebenarnya ini ya tidak cukup kalau cuma satu pertemuan ini. Ya, jadi penelitian eksperimen saja kalau saya menjelaskan ini ya, saya kira itu satu pertemuan juga. Kemudian expose facto, ya, jadi saya kira itu sebenarnya juga satu pertemuan. Kemudian penelitian yang sifatnya komparatif, ya, walaupun dalam hal ini sebenarnya expose facto dan yang penelitian komparatif itu ya saya kira itu satu apa namanya itu ya, satu himpunan, ya. Karena pada intinya itu bahwa untuk yang korelatif, yang eh, komparatif, maka sekira itu kita di dalam melakukan pengumpulan data, maka kita secara langsung saja melakukannya tanpa melakukan perlakuan. Langsung kita melakukan pengukuran. Ya. Jadi nanti kalau begitu, ya berapa di delapannya? Berarti dua-dua ya. Ya, boleh Anda mengkaji topik yang ketiga ya. Jadi kelompok pertama, ya, nanti ya mengkaji topik yang ketiga ya. Karena ini ada kelompok kelompoknya dua-dua orang ya. Ya, boleh. Berarti Topik Pak, pertama. Top, untuk Hah? untuk presentasinya itu yang dijelaskan dari poin 3 sampai poin 6. Karena cuma 4 kelompok, Ya, Pak. nanti saya lagi yang poin ketujuh. Ya, Oh iya, Pak. ya. Jadi nanti kelompok dua, ya, kelompok dua topik yang keempat ya. Ya, menetapkan dan merumuskan masalah penelitian, variabel dan fokus penelitian. Ya, itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok tiga, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Kemudian kelompok yang keempat, populasi sampel, teknik sampel, dan pemilihan partisipan. Jadi nanti saya lagi yang topik ketujuh, jenis dan format penelitian. Sampai di sini masih ada permasalahan atau ada pertanyaan? Tapi Pak mau memperjelas lagi. Jadi untuk poin ketiga sampai poin ke-6 itu Pak, dijelaskan juga
dari pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatifnya, Pak. Iya, betul, betul. Ya. Masih ada lagi? Jadi nanti untuk pekan yang akan datang, nanti saya akan menjelaskan pengertian metode, metodologi, konsep dasar penelitian, ilmu pengetahuan, penelitian, dan metode ilmiah. Ya, masih ada lagi pertanyaan? Ya, baik. Ya, jadi sekiranya menyangkut tentang strategi perkuliahan ya. Ya, jadi tatap muka, offline, kemudian daring, online ya. Ya, jadi saya kira memang kalau di ketentuan akademik kita ya, jadi perkuliahan yang kita lakukan itu ya dalam dua bentuk, offline tatap muka dengan daring. Jadi kalau daringnya sebenarnya itu 30% kalau tidak salah, tatap mukanya 70%. Ya, tapi saya kira nanti kita lihat saja situasinya ya. Ya. Jadi kalau misalnya kebetulan Anda di sini dan dosen lain memang ya menginginkan itu, ya maka saya kira ya saya juga memanfaatkan untuk tatap muka. Ya, ya jadi metode perkuliahannya, ya jadi ceramah, presentasi, tanya jawab dan diskusi, eh, pembelajaran berbasis kasus ya, kemudian pembelajaran berbasis proyek. Ya, jadi di proyek sebenarnya itu saya kira sudah kita penuhi ya dengan memberikan tugas ya. Jadi hasilnya itu ya saya kira itu berupa nanti makalah ya yang merupakan kajian Anda ya secara berkelompok. Menyangkut tentang kasus ya saya kira nanti kalau Anda sudah mengemukakan topik-topik itu ya saya kira itu juga sudah dapat kita penuhi. Jadi pembelajaran berbasis kasus ya. Ya, saya kira kalau literaturnya ini banyak sekali ya. Ya, jadi ini Ki Gusti Ngurah Agun ya. Jadi ini bagus juga bukunya ini. Jadi ini dosen dari UNM dulu ini, Prof. Agun, ahli statistik ya. Ya, jadi saya kira sangat diakui oleh dunia internasional sehingga ada namanya apa namanya ya? Ada rumus Agun itu. Ya.
Jadi pernah mengajar di UNM, kemudian sekira selanjutnya mengajar di UI. Walaupun sebenarnya ya beliau ini tidak pernah, artinya secara resmi ya meninggalkan UNM, tapi diperbantukan di UI ya, sampai meninggal di UI. Jadi waktu saya masih kuliah di Jakarta, saya masih sering datang konsultasi di sini. Ya, jadi Prof. Ruslan almarhum, sekira beliau ini adalah pembimbingnya. Ya, jadi dia orang matematika memang. Ya. Kemudian nomor buku 2 itu ya bagus juga ini, pengantar penelitian dalam pendidikan. Ya, jadi waktu saya masih kuliah di S2, jadi ini buku wajib ini, Donald Eyre ini. Kemudian begitu juga John Webes, ya jadi kalau menyangkut tentang penelitian-penelitian yang terkait dengan pendidikan ini bagus ini, dua buku ini. Ya, jadi untung sudah diterjemahkan ya. Ya. Kemudian selanjutnya ya bagus juga ini ya, Burhan Bungin. Ya, terutama kalau untuk memahami ya metodologi penelitian yang mengikuti format kuantitatif dengan kualitatif. Ya, jadi sebenarnya kalau menyangkut tentang ilmu sosial atau penelitian sosial ya, saya kira sebenarnya ini umum ini. Jadi pendidikan juga itu termasuk ya penelitian-penelitian yang mengarah ke sosial itu. Ya, nah, terutama kalau tapi lain halnya kalau misalnya ilmu murni ya menyangkut tentang fisika ya, jadi sekira itu ya lain. Begitu juga kimia, ya, ya. Kalau eksperimen, saya kira ini buku sumber utama ini. Jadi waktu saya S3, jadi ini yang kita pelajari ini. Jadi belum ada terjemahannya. Tetapi saya lihat rata-rata orang yang menulis dalam bahasa Indonesia terkait dengan eksperimen, saya kira sumber utamanya ya dari Campbell ini. Jadi eksperimen ini ya ada non eksperimen, ada kuasi, artinya setengah eksperimen, ada eksperimen sejati, true eksperimen. Ya banyak buku ya terkait dengan ini. Ya kalau metode penelitian Muhammad Nasir ya, saya kira ini juga bisa jadikan acuan. Ya, ini juga bukunya Conselo Sevilla, pengantar metode penelitian. Ini juga sebenarnya buku ya terjemahan. Wah ini juga buku bagus ini Sugiono. Ya, jadi dua pendekatan penelitian yang Anda bisa pahami dengan membaca bukunya Sugiono. Ya, jadi bahkan apa ini ya penelitian research and development. Ya, penelitian dan pengembangan. Ya, jadi ini juga berat ya. Jadi kita sudah melakukan penelitian, baru kita melakukan lagi pengembangan. Ya, jadi rata-rata kalau untuk S3 saya lihat ini di ilmu pendidikan ya, rata-rata ya arahnya itu R&D, penelitian dan pengembangan, research and development.
Ya, jadi ini penelitian-penelitian sosial ya yang banyak ya. Ya, tapi sekira tadi itu ya. Jadi ada juga bukunya dari Pak Arif Tiro ya. Oh, sudah. Ya, sudah selesai ya. Ya, mulai lain. Ya. Oke, ya. Sampai di sini ada permasalahan. Ya baik, kalau tidak ada permasalahan lagi, maka saya kira untuk